Sehari berita faktual dan terkini dalam DMP Even News. Malam ini, Timnas Indonesia dijegal Uzbekistan 0-2 dalam babak semifinal Piala Asia U23. Gunung Ruang kembali erupsi, Bandara Samratulangi terpaksa ditutup. Dan pemerintah Indonesia mewacanakan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Selamat malam para pendengar, apa kabar Anda hari ini? DMP Evening News kembali hadir menjumpai Anda di edisi Selasa 30 April 2024 dengan serangkaian berita faktual dan terkini untuk menemani istirahat Anda. Bersama saya Jordan Gozali dan rekan saya. Dan saya Yohanes Pasaribu. DNP Evening News, kita mulai sekarang. Kita ke informasi yang pertama. Timnas Indonesia telan kekalahan pada babak semifinal Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda dipaksa tunduk 2 gol tanpa balas saat menghadapi Uzbekistan Senin malam. Uzbekistan bermain menekan sejak menit awal. Bola tembakan jarak jauh Abosbek Fazul Laev pada menit ke-5 masih melayang di atas Mistar. Peluang didapatkan Uzbekistan pada menit ke-14. Bola tembakan Ulubek Kosinov di kotak penalti dapat diblok Enando Ari. Indonesia nyaris mendapatkan penalti di menit ke-26 setelah Witan Sulaiman ditackle Abdul Qadir Kostanov, tapi VAR menilai tackle back Uzbekistan itu bersih. Peluang emas didapatkan Uzbekistan di menit ke-30. Bola tembakan Abdurauf Burev di luar kotak penalti membentur mistar gawang. Kepungan Uzbekistan terus berlanjut hingga akhir babak pertama. Rizky Ridho CS mampu menang imbang 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua di tengah gempuran Uzbekistan, Indonesia memecahkan kebuntuan di menit ke-61. Muhammad Ferrari memanfaatkan bola liar dari umpan silam Pratama Arhan ke depan gawang. Namun VAR menilai Ramadan Sananta lebih dulu offside saat menerima umpan silam Arhan. Skor masih tidak berubah 0-0. Uzbekistan berhasil mencetak gol di menit 69. Nucayev Hussein sukses membobol gawang Indonesia. Usai menyambar masuk umpan silang Muhammad Qadir Kamar Liev, Uzbekistan memimpin 1-0. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di menit 83. Rizky Ridho mendapatkan kartu merah usai melanggar Jasubek Jalolidnov. Uzbekistan menggandakan keunggulannya 4 menit kemudian. Pranata Arhan membobol gawangnya sendiri setelah salah mengantisipasi bola muntah di kotak penalti. Indonesia gagal memperkecil ketertinggalannya hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 untuk Uzbekistan jadi hasil akhir pertandingan. Indonesia akan menghadapi Irak yang juga kalah 2 gol tanpa balas atas Jepang dalam perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 Kamis depan. Kemenangan atas Irak akan memberikan Indonesia tiket langsung Olimpiade Paris 2024. Sementara Guinea sudah menunggu tim yang kalah di babak playoff 6 Mei mendatang. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi pagi tadi. Bandara Samratulangi ditutup sementara hingga Rabu esok. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara erupsi lagi. Status Gunung Ruang kembali naik menjadi level 4 atau awas. Berdasarkan informasi PVMBG, Gunung Ruang erupsi pukul 1.15. Erupsi terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm dan durasi 6 menit. Dilaporkan juga tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2 km di atas puncak. Erupsi kedua terjadi pukul 2.35 waktu Indonesia Tengah. Erupsi terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm dan durasi 10 menit. Dilaporkan juga tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2 km di atas puncak. Erupsi kembali terjadi pada pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 5 km di atas puncak. PVMBG mengimbau masyarakat untuk menjauh dari radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Masyarakat yang bermukim di Pulau Tagulandang yang masuk radius 6 km diimbau untuk segera dievakuasi ke tempat aman. Masyarakat di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim dekat pantai, agar mewaspadai potensi lontaran batu pijar, luruhan awan panas, dan tsunami yang disebabkan oleh runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut, tulis PVMBG di akun X. Akibat semburan abu vulkanik Gunung Ruang,
Bandara Samratulangi ditutup sementara. Awalnya penutupan bandara dilakukan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang tadi. Namun, tingginya aktivitas gunung ruang pada pagi hari memaksa pihak bandara memperpanjang penutupan operasional hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah besok. Tidak hanya Bandara Samratulangi, beberapa bandara di bawah wilayah kerja kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado turut ditutup sementara pada hari ini. Bandara tersebut yakni Bandara Jalaluddin yang ditutup hari ini sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sementara bandara lainnya yakni Bandara Melongwane, Bandara Naha, Bandara Siau, Bandara Bolaang Mongondo, Bandara Miangas, dan Bandara Pohuwato ditutup 24 jam terhitung mulai hari ini. Pihak Bandara Samratulangi menyebut akibat penutupan bandara hingga pukul 12 siang tadi, sebanyak 18 penerbangan terpaksa dibatalkan. Ini berakibat lebih kurang 1.745 penumpang gagal terbang. Bandara Internasional Samratulangi sempat beroperasi setelah 6 hari ditutup karena abu vulkanik gunung ruang yang erupsi tanggal 16 April lalu. Kementerian Perhubungan mengumumkan bandara beroperasi mulai hari Senin tanggal 22 April hingga penutupan kembali pada hari ini. Kasus demam berdarah di Provinsi Lampung tercatat terus meningkat. Berdasarkan temuan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam 3 bulan terakhir, tercatat ada 3.221 kasus DBD dan angka kematian mencapai 12 kasus pada periode Januari hingga Maret 2024. Kasus setinggi terjadi di bulan Maret 2024 dengan total 1.460 kasus dengan 4 kasus diantaranya meninggal dunia. Dan di bulan Januari tercatat 562 kasus dengan 2 kasus diantaranya berujung kematian. Ketua PAEI Lampung, Ismen Mokhtar mengatakan munculnya kasus DBD tinggi akhir-akhir ini disebabkan karena angka bebas jentik di desa maupun di kelurahan yang rendah akibat lemahnya pencegahan. Atas dasar itu, Kapolda Lampung memerintahkan Satuan Gegana Brimob Polda Lampung untuk memberikan layanan fogging secara gratis untuk pemukiman dan rumah warga. Dengan dilakukan fogging ini diharapkan tidak ada lagi warga yang terjangkit DBD dan fogging juga bisa dilakukan secara berkala. Anda masih mendengarkan DMP Evening News, produksi DMP Media Network. Penduduk Via Valen akhirnya buka suara terkait permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya saat ini, termasuk sang adik Via Valen. Hal tersebut ia lakukan melalui unggahan broadcast channel di akun Instagramnya @viavalen. Via mengatakan dalam unggahannya bahwa adiknya Raffi Pratama melakukan penggelapan sepeda motor sebagai akibat dari kecanduannya terhadap permainan judi online. Pada akhirnya, adik Via Valen ini nekat menggelapkan sepeda motor yang ternyata milik orang lain. Tindakannya itu terungkap dan menyebabkan rumahnya dikeroyok oleh massa. Pelantun hit sayang itu mengungkapkan bahwa dana yang diterima adiknya tidak dipergunakan untuk pengeluaran rutin. Justru uang tersebut digunakan untuk berpartisipasi dalam permainan judi secara online. Via pun mengaku belakangan ini dirinya bertindak tegas kepada Raffi. Via pun mengakui belakangan ini dirinya bertindak secara tegas kepada Raffi yang dengan cara mencabut semua fasilitas yang ia berikan selama ini. Ia terpaksa melakukan itu semuanya karena adik Via Valen ini menyebut hanya ingin hidup serba instan tanpa adanya usaha. Sementara itu, ia menyebut Raffi pernah mengalami masa di mana ia harus meninggalkan rumahnya, yang menurutnya bisa menjadi pelajaran berharga baginya. Via sebagai saudara tertua berharap Raffi akan menyadari kesalahannya dan kembali ke rumah setelah berubah menjadi lebih baik. Meskipun demikian, ada anggota keluarga lain yang tetap mendukung Raffi sehingga ia dapat kembali tinggal di rumah. Situasi ini menjadi sesuatu yang tidak terduga bagi Via untuk dihadapi. Sebelumnya, pernyataan Via Valen terkait keluarganya disampaikannya melalui broadcast channel di media sosial Instagram. Ungkapan yang dibuat oleh Via Valen tersebut telah diambil dan disebarluaskan oleh beberapa orang melalui akun-akun media sosial. Kejadian ini menjadi sorotan karena isi curhatan Via Valen yang terungkap tersebut sangat mengejutkan, terutama ketika istri dari Chevra Yolandi mengungkapkan keraguannya mengenai keaslian hubungan keluarganya tersebut. Pemerintah Indonesia mewacanakan pemberian kewarganegaraan bagi para diaspora Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Menurutnya, pemberian kewarganegaraan ganda tersebut hanya bagi diaspora Indonesia yang bekerja di sektor digital, guna meningkatkan talenta digital untuk bekerja di tanah air. Luhut dalam acara Microsoft Building AI Day di Jakarta pada Selasa 30 April ini mengatakan bahwa Indonesia juga mengundang diaspora Indonesia dan memberikan mereka kewarganegaraan dengan segera, dan bisa membawa orang Indonesia kembali ke Indonesia dan bisa membawa orang Indonesia yang bertalenta kembali di Indonesia. Dengan demikian, Luhut menilai bahwa tidak ada masalah dengan sumber daya manusia di Indonesia. Ia meyakinkan CEO Microsoft Satya Nadella bahwa investasi di tanah air tidak membuatnya menyesal. Ia membuka kesempatan bagi Microsoft untuk membangun penelitiannya di Indonesia. Salam olahraga. Kali ini DNP Evening News akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Dari Liga Voli Korea, pevoli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi resmi memperpanjang kontrak dengan Daejeon Red Sparks untuk musim depan. Kepastian kabar itu disampaikan pelatih kepala Red Sparks, Ko Hee-jin, yang menyebut bahwa mereka bekerja sama kembali dengan Megatron untuk musim depan yang lebih baik. Sangat mudah untuk merekrut Mega kembali. Mega juga ingin melakukan yang lebih baik di musim depan. Kami akan mempersiapkan mereka dengan baik agar mereka dapat bersinergi dengan baik sejak awal musim. Demikian pernyataan Ko Hee-jin dikutip dari laman The Sport Times Selasa 30 April. Pada musim lalu, Megawati menjadi pemain andalan Red Sparks dalam mengarungi Liga Voli Korea. Bersama Mega, tim asal Daejeon itu mampu kembali ke babak playoff setelah 7 tahun absen. Mega pun juga menjadi pemain dengan poin terbanyak, yaitu 736 poin, dan berada di peringkat ke-7 dari 10 top skor pevoli putri. Saat ini, di tengah vakumnya Liga Voli Korea, Megawati tampil memperkuat Jakarta BIN di Pro Liga 2024. Kita menuju informasi dari dunia basket. Menjelang akhir musim reguler IBL 2024, perubahan susunan pemain terjadi di beberapa tim. Informasi yang dihimpun tim DNP News hari ini, Julius Caesar Wongso dari Rans Simba Bogor kini berganti seragam menjadi milik Raja Wali Medan. Sebaliknya, Reza Butar-Butar berpindah dari Raja Wali Medan ke Rans Simba Bogor. Rumor menyebutkan Daniel Wenas berpindah dari Amarta Hang Tuah menuju Borneo Hornbills. Walaupun belum ada pengumuman resmi dari Amarta Hang Tuah maupun dari Borneo Hornbills, namun informasi ini terpampang di situs resmi IBL. Sementara itu, salah satu pebasket Borneo Hornbills, Valentino Wuwungan, belum dipastikan akan berlabuh ke tim mana. Dari lanjutan playoff NBA, Denver Nuggets melaju ke putaran kedua playoff wilayah barat setelah menang 108-106 atas Los Angeles Lakers di game kelima. Kalah 2 game dari Nuggets menjadi motivasi Lakers untuk memenangi game kelima guna memperpanjang nafas di babak playoff. Kejar-mengejar poin terjadi sepanjang pertandingan, namun tembakan Jamal Murray di sisa 4 detik laga memupuskan harapan tim asal Los Angeles itu. Hasil ini menjadikan Nuggets menang atas Lakers dengan skor 4-1. Jamal menjadi pencetak angka terbanyak bagi Nuggets dengan 32 poin dan 7 assist. Disusul Michael Porter Jr. dengan 26 poin dan Nikola Jokic yang hampir triple-double dengan 25 poin, 20 rebound, dan 9 assist. LeBron James bermain selama 40 menit, menjadi pemain yang tampil terlama di Lakers pada pertandingan tersebut dan mencetak 30 poin, 9 rebound, dan 11 assist. Disusul Austin Reeves 19 poin dan Anthony Davis 17 poin dan 15 rebound. Pada putaran kedua semifinal wilayah barat, Nuggets akan menghadapi Minnesota Timberwolves. Wolves melaju ke putaran kedua usai menyapu bersih Phoenix Suns 4 game tanpa balas. Informasi dari NBA mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi Kamis 30 April 2024. Sampaikan kritik dan saran Anda melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Perbarui terus informasi Anda melalui situs kami news.dmnetwork.my.id. Dan dengarkan DNP Evening News Senin hingga Jumat malam dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mendengarkan DNP Evening News. Saya Yohanes Pasaribu. Dan saya Jordan Gosali. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok.